majelis zikir di sebagian thariqah. Ada thariqah Naqsyabandiyah, ada thariqah Samaniyah yang disertai dengan musik ya. Itu dibolehkan dalam pandangan agama, juga kadang sambil ada tariannya. Kalau menurut fatwa para ulama kami, ulama-ulama kita, itu masih sebatas boleh. Karena tariannya kan sebatas rokos dan tidak ada tasyabuh menyerupai orang perempuan. Itu yang pertama. Kemudian musik-musik yang ada di dalam acara itu kan memang musik-musik yang mubah, yang dibolehkan. Dan itu tidak apa-apa. Alasan kita taladzub ya, kita ini menghibur diri dengan musik-musik. Itu di dalam hadis Bukhari ketika hari raya di Masjid Nabawi, orang-orang Habasyah itu bermain tari-tarian sambil dengan tombak di Masjid Nabawi. Rasulullah SAW dan Sayyidah Aisyah menonton itu. Itu dasarnya itu. Jadi kita itu biar tarwih, biar ada hiburan, ada refreshing ya di dalam hidup ini. Jadi kalau ada refreshing, kita monoton bisa stres. Karenanya orang ahli wirid juga perlu seperti itu. Yang suka mendengarkan itu bukan cuma orang, tapi ahli wirid juga banyak yang senang seperti itu. Jadi tidak apa-apa seperti itu. Dan masalah berzikir sambil bergerak-gerak ya tidak apa-apa. Dalam hadis, "Aktsiru dzikrullah hatta yaqulan nas innaka majnun." Berbanyaklah kamu berzikir kepada Allah sampai orang-orang menganggap kamu orang gila. Nah, orang gila itu kan yang sambil geleng-geleng gerak-gerak itu. Dasarnya itu masalah zikir di dalam majelis sambil ada musik. Kemudian yang kedua, idza shahhal hadits fa huwa madhhabi. Nah, pernyataan Imam Syafi'i ini sering dipakai oleh sebagian orang Wahabi untuk menipu orang awam. Ini biasanya yang terjadi di Indonesia. Orang Wahabi kalau bertemu dengan orang kita yang belum matang ilmu agama, dia akan berkata begini, "Kamu sholat subuh apa enggak?" "Ya sholatlah." "Kalau sholat subuh baca qunut?" "Ya baca." "Memangnya kenapa?" "Saya enggak baca." "Kenapa enggak baca?" "Ya enggak apa-apa. Kalau kamu baca qunut berarti ikut Imam Syafi'i. Kalau tidak baca, saya ini tidak baca, ikut Rasulullah." "Loh kok begitu?" "Ya karena yang sahih yang tidak baca qunut." Nah, makanya Imam Syafi'i itu orang hebat, ulama salaf luar biasa, tapi beliau kan berpesan, "Idza shahhal hadits wa huwa madhhabi." Kalau kamu ingin benar-benar ikut Imam Syafi'i, jangan baca qunut. Karena hadis tentang qunut yang sahih adalah tidak baca. Itu cara orang Wahabi. Padahal ini tidak benar ini. Yang dimaksud idza shahhal hadits fa huwa madhhabi itu memang kalau ada hadis yang tidak diketahui oleh imam mujtahid lalu tidak dipakai dan itu sahih, baru itu bisa diklaim itu mazhabnya Syafi'i. Tapi kalau hadis ini memang Imam Syafi'i sudah tahu dan beliau tidak pakai, nah itu berarti ini bukan mazhabnya. Karena tidak sedikit hadis sahih yang tidak dipakai oleh para ulama. Tiap mazhab itu pasti punya seperti itu. Syekh Ibnu Taimiyah punya kitab namanya Raf'ul Malam 'anil A'immatil A'lam. Kata beliau, ada orang yang berburuk sangka kepada mujtahid karena dianggap pandangannya berbeda dengan hadis. Lalu menganggap dia tidak tahu hadis. Itu salah kata beliau. Seorang mujtahid tidak mengamalkan hadis, kadang tahu dengan hadis itu. Mengapa tidak dipakai? Mungkin beliau punya dalil yang lebih kuat, lebih sahih daripada itu. Mungkin dalil beliau sampai kepada kita, mungkin tidak. Mungkin beliau punya dalil yang tahu cuma beliau, kita tidak tahu. Karena ilmu mujtahid itu lebih tinggi dari kita, itu kata Syekh Mu'taimiyah. Karenanya dulu pada masa mutaqaddimin ya, pada abad keempat Hijriah, ada seorang ahli hadis bermazhab Syafi'i, namanya Al-Imam Al-Hafidh Abul Walid Ibnul Jarud An-Naisaburi. Beliau mengarang kitab fikih
mengambil dari hadis sahih semua. Dan kesimpulannya berbeda dengan mazhab Syafi'i. Karena beliau mengambil teori Imam Syafi'i, idza shahhal hadits wa huwa madhhabi. Akhirnya beliau ditolak oleh para ulama. Enggak bisa seperti ini. Itu Imam Syafi'i tidak mengambil hadis itu bukan karena tidak tahu, tetapi beliau tahu, cuma mazhab beliau berbeda dengan hadis itu. Itu berarti beliau punya pandangan, punya dalil lain yang menurut beliau lebih kuat daripada itu. Karenanya ketika Imam Ibnu Khuzaimah An-Naisaburi yang dijuluki dengan Imamul A'immah, imam para ulama ahli hadis, pengarang kitab Sahih Ibnu Khuzaimah, ketika beliau ditanya hal min haditsin lam yuwaddi'u Syafi'i fi kutubih, apakah ada hadis sahih yang tidak dipakai oleh Imam Syafi'i? Katanya beliau, tidak ada. Semua hadis dipakai. Kalau memang hadis itu tidak dipakai, bukan karena tidak tahu. Betul. Itu penelitian Imam Ibnu Khuzaimah. Karenanya semua mazhab kadang berlawanan dengan hadis karena memang mazhabnya seperti itu. Punya dalil lain. Sebagai contoh seperti tadi tentang masalah tafarruq bil abdan, khiyar majlis ya. Hadis al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa, itu kan menjadi dalil adanya khiyar majlis. Artinya kalau pembeli dan penjual masih satu majlis, itu boleh khiyar. Kalau Imam Abu Hanifah tidak ada seperti itu. Kalau ibrom ya jadi, walaupun belum tafarruq. Akhirnya ketika berdialog dengan Imam Sufyan Ats-Tsauri, katanya Imam Abu Hanifah, hadis ini tidak mungkin begitu maksudnya. Tidak mungkin tafarruq bil abdan, karena kalau tafarruq bil abdan tidak rasional. Misalnya dalam satu kasus pembeli dan penjual ada di pesawat terbang atau di atas perahu, katanya Abu Hanifah. Apa disuruh loncat pembelinya biar bisa dimakan nasinya? Ini kan capek ini. Itu masalah khilafiyah bainal madzahib. Jadi masalah khilafiyah ini idza sahal hadits fa huwa madzhabi, kata para ulama itu laisa ala itlaqihi. Itu tidak bersifat mutlak. Wa husnul dhanni bil mujtahidin, kalau kita husnul dzan kepada imam mujtahid itu semata-mata ketawaduan mereka saja. Itu pertanyaan kedua. Kemudian pertanyaan dalam menentukan thariqah mu'tabarah dhawaritnya apa? Sebagian tadi itu. Jadi mu'tabarah apa tidak ya kita ukur dengan kitab-kitab tasawuf. Kalau menurut kitab-kitab sufi tidak benar ya berarti tidak mu'tabarah. Kita akan punya kitab. Dan kemudian membayangkan wajah syekh sebelum berzikir itu bagaimana? Sebagian thariqah memang melakukan itu. Mengapa melakukan itu? Itu tujuannya tabarruk wa tawassul. Jadi tabarruk atau tawassul kepada Allah melalui para syekh. Dan itu memang masyru', tabarruk dan tawassul itu memang masyru'. Mengapa masyru'? Imam Ghazali mengatakan Uru masyayikhakum bil khair ta'lu darajatukum. Ingatlah guru-guru kamu dengan baik, maka akan tinggi derajat kamu. Itu Imam Ghazali. Kemudian di dalam hadis-hadis itu kan banyak dasar-dasar tentang tabarruk dan tawassul. Jadi kita ini karena tidak bisa usul langsung kepada Allah, mungkin karena kita belum usul, kita memang melalui orang-orang yang usul. Tetapi ini tidak lazim dalam semua thariqah. Sebagian thariqah begitu, sebagian yang lain tidak. Kalau thariqah saya biasanya ngambil pertama dok, saya tidak ikut yang repot-repot. Jadi pertama, sebagian thariqah seperti itu. Ada sebagian thariqah menaruh foto gurunya, dan itu tidak benar itu. Itu bid'ah madmumah itu. Karena foto guru tidak ada. Jadi sebelum dia berzikir, foto gurunya ditaruh di depan dilihat. Ada sebagian itu oleh Nahdlatul Ulama dianggap keliru. Jadi tidak perlu menaruh foto, yang penting diingat. Mengapa Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, ya diriwayatkan dalam kitab Hilyatul Auliya, Imam Sufyan Ats-Tsauri
tanzilur rahmah. Ketika orang-orang soleh itu diingat, maka rahmat Allah akan turun. Karenanya penting itu inda dzikris sholihin. Dan ini juga diakui oleh Syekh Ibnu Taimiyah tentang mengingat orang-orang soleh. Ini ya, saya terangkan pernyataan Syekh Ibnu Taimiyah. Nah, Syekh Ibnu Taimiyah dalam kitabnya As-Sofadiyah, dia mengatakan fataratan yakunul ma'lumu mahbuban yultazu bi'ilmihi wa dzikri. Kadang sesuatu yang diketahui itu disenangi dan dinikmati dengan mengetahui dan mengingatnya. Kama yaltazul mu'minun bima'rifatillahi wa dzikri. Sebagaimana orang-orang yang beriman merasa lezat dengan ma'rifat kepada Allah dan berzikir. Bal wa yaltazun bidzikril anbiya wassalihin. Orang-orang mukmin itu merasa lezat dengan mengingat orang para nabi dan orang-orang saleh. Walihada yuqal 'inda dzikris shalihin tanzilur rahmah. Karenanya dikatakan ketika orang-orang saleh diingat, rahmat Allah akan turun. Bagaimana turunnya rahmat Allah? Kata Ibnu Taimiyah, bima yahsulu fin nufus minal harakah ila mahabbatil khair warrughbati fihi wal farahi bihi. Dengan mengingat orang-orang soleh, di dalam jiwa kita akan tergerak untuk cinta pada kebaikan, senang melakukan kebaikan, wassurur wal ladzah, dan merasa bahagia. Itu tujuannya sebenarnya mengingat masyayikh ketika zikir, akan memulai zikir. Tujuannya seperti itu, agar semangat seorang murid tetap berlangsung. Jadi bitabarruk. Paham ya? Jadi masyhur. Kemudian umur yang sesuai belajar di pondok itu umur berapa? Ya terserahlah. Anak saya baru umur 7 tahun, perempuan saya mundokkan di Jember dekat, mungkin kira-kira 40 kilo dari rumah. Cuma awal-awal ada di pondok kemarin nangis terus minta pulang. Akhirnya tak pulang, sakit. Setelah pulang disuruh kembali masih tak mau. Akhirnya diajak jalan-jalannya sudah. Saya asalkan diajak jalan-jalan ke mall-mall saya kembali katanya. Akhirnya kita ajak ke mall-mall, akhirnya kembali. Ya biasa, saya dulu di pesantren itu, waktu tidak pulang ke rumah, ada di pesantren itu sejak berusia 9 tahun. Dan belajar ilmu agama sejak masih kecil. Jadi ilmu nahwu sharaf itu sejak berapa ya? Mungkin kelas 2 SD, sekolah dasar. Jadi sejak umur 7 tahun sudah belajar nahwu sharaf, tajwid dan lain-lainnya. Sehingga umur 11 sudah bisa baca kitab. Jadi hari orang-orang yang bisa mengajar seperti itu di Indonesia banyak pondok seperti itu. Dan sejak kecil sudah diajari baca kitab kuning, tajwid dan lain sebagainya. Dan dididik agar senang membaca. Kebetulan saya itu di rumah sama orang tua, tidak boleh punya radio, tidak boleh ada televisi, sepeda motor dan lain sebagainya. Tidak boleh. Akhirnya kalau pulang dari pondok, teman yang lain kemana-mana, saya cuma berteman buku. Ya mungkin barokah doa orang tua dan guru-guru dan yang lain. Jadi harus banyak belajar kalau ilmu itu dita'allum, dan doa juga ya, juga doa. Terutama orang tua. Kalau kita ini punya anak, mulai sekarang sudah banyak didoakan. Dan kalau bertemu, Imam Ghazali itu ayahnya bukan ulama besar.
Tapi mengapa anaknya menjadi ulama besar? Karena tidak pernah berhenti berdoa. Ayahnya beliau Muhammad Al-Ghazali setiap menghadiri majelis seorang ulama menangis kepada Allah memohon agar anaknya alim seperti itu. Akhirnya karena seperti itu, setelah beliau akan wafat, anaknya masih kecil, yatim. Akhirnya dititipkan kepada temannya Abu Ali Ar-Radhikani, dititipkan, ini ada harta peninggalan saya dan ini tolong anak saya dirawat untuk belajar sama kamu sampai harta ini habis. Ditinggal masih kecil. Akhirnya setelah habis, uang yang ada di gurunya ini habis, kata gurunya, uangnya kamu sudah habis. Kamu mau makan apa? Terus gimana guru? Nah, mulai sekarang kamu masuk ke lembaga asuhan. Kalau dulu itu madrasah-madrasah, orang yang masuk kan dijamin kebutuhannya pada masa khulafa dulu. Kamu kalau tinggal di situ, makannya gratis, bisa ngaji. Akhirnya tinggal di situ. Jadi karena berdoa, zaman sekarang orang mendoakan anak dan memintakan doa untuk anak sudah jarang. Karena masyarakat sekarang ini pikirannya banyak kepada materi, kepada mal, kepada dunia. Dan sudah zamannya sekarang. Di mana-mana seperti itu. Jadi zaman sekarang sudah seperti itu. Dan ini memang ya, kondisi seperti ini sudah sampai pada apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Ada hadis riwayat Imam Ad-Darimi dan Al-Hakim dari Abdullah bin Mas'ud, sabda Rasulullah, "Kaifa antum idza labistum fitnatan fatuttakhadhu sunnatan yarbu fiha as-saghir wa yahram fiha al-kabir wa idza turikat minha syai' qila turikat sunnah." Bagaimana sikap kamu apabila fitnah merajalela di antara kamu? Pada saat fitnah merajalela itu, anak kecil cepat sekali pertumbuhannya menjadi dewasa. Ya, termasuk fitnah ini adanya BlackBerry, adanya Android, tablet dan semacamnya. Adanya televisi terutama. Karena dengan adanya televisi, yarbu fiha as-saghir, anak-anak cepat sekali tumbuh jadi dewasa. Wa yahram fiha al-kabir, yang dewasa cepat rapuh. Karena yang dipikirkan materi terus, tidak kuat stres. Akhirnya para sahabat bertanya, "Mata dzalik ya Rasulullah?" Beliau menjawab, yang pertama, idza kathurat qurra'ukum wa qallat ulama'ukum. Apabila banyak orang yang pandai ceramah di antara kamu, tetapi sedikit yang benar-benar mengerti ilmu agama. Sekarang ini menjadi orang pandai bicara banyak, tapi yang benar-benar mengerti sedikit. Wa kathurat umara'ukum wa qallat umana'ukum. Banyak pemimpin pejabat negara kamu, tetapi sedikit yang amanah bisa dipercaya. Yang ketiga, wal tumisatid dunya bi'amalil akhirah. Dunia telah dicari dengan amal akhirat. Sekarang itu apa yang tidak dibayar? Kemudian yang keempat, wa tafaqqahu li ghairiddin. Orang mencari ilmu bukan lagi ilmu agama, tetapi ilmu formalitas, mencari ijazah formal untuk dapat kertas sarjana, nanti dapat pekerjaan. Kalau dulu kan ada seperti itu. Namanya orang ini sudah berkembangan sekarang. Perkembangan sekarang beda dengan dulu. Walaupun di Indonesia juga sudah merosot. Tidak seperti dulu. Kalau dulu usia sekian anak-anak bisa baca kitab, sekarang repot. Namanya kita penting masalah apa wiridannya agar kita wirid ya, istiqomah agar kita itu alim misalnya. Ya banyak. Jadi misalnya Rabbi zidni ilma, kan wa qul Rabbi zidni ilma. Atau biasanya yang diijazahkan oleh para ulama, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu doa. Kadang-kadang doa dari ijazah para ulama, Allahumma 'allimni mimma jahiltu wa dzakkirni mimma nasitu warzuqni fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ada doa seperti itu. Ada doanya sebagian ulama dulu, apa ya man 'allama Ibrahim al hikmata 'allimni. Ada amalan seperti itu. Jadi
sebagian ulama dulu itu kalau sudah ada paham, ya muallima Ibrahim allimni. Jadi ilmu laduni biasa, ilmu yang hikmah. Banyak wiridan-wiridan, yang penting kita mau berdoa kepada Allah, terserah yang mana yang dibaca itu. Saya beri ruang 2